balik di podcast Revolusi Podcast bareng gue Zia Arifin. Buka mata, buka telinga, berani bicara untuk perubahan. Tepuk tangan. Bareng gue udah ada si abang yang satu ini, ada Bang Sahur Sepuh, bisa dibilang, bisa Bang Rahmat juga, Bang MC, dan satu lagi Papa di sini. Papa di sini. Ya pada pusing semua teman-teman semua ya. Oke, jadi bisa disebut siapa saja ya. Iya. Oke, dia juga ada Tiara Aura. Ini auranya beda nih, positif sama negatif. Listrik kali. Oke. Ini kalau dibilang pengen tahu dulu nih kegiatannya gimana nih sejauh ini nih. Siapa nih? Buat abang nih. Oh, saya dulu nih ya. Abang. Kegiatan apa dulu, Ji? Kan banyak kegiatan. Ya justru pengen tahu. Kasih pertanyaan nih. Justru pengen tahu kegiatan abang sehari-hari ini ngapain aja gitu. Sehari kalaupun nggak ngatis gitu ya. Ya ngatis. Ya. Oke. Kalau nggak ngatis biasanya ya ada sih kegiatan yang penting kita banyak bergerak lah atau pekerjaan yang bisa menghasilkan lah, walaupun ya nggak seberapa tapi adalah gitu. Di masa-masa saat seperti ini kan gitu. Betul. Jadi jangan ngandelin job aja tapi nggak ada tindakan apa-apa, kan sayang. Apalagi ancamannya di bulan ini job nih udah diiming-iming. Padahal kita belum ngomong soal job. Iya. Yang satu banyak job, yang satu banyak gerak, yang lain satu banyak diem. Nah, kegiatannya kalau kemarin bilang cuma rebahan doang gitu. Terus selain rebahan ngapain lagi nih, biar dia tahu juga nih kegiatannya kan? Ya apa ya? Oh itu begitu. Bukan belum. Ya selain rebahan sih cuma paling disuruh sama orang tua jaga warung. Oh jaga warung, punya warung berarti ya? Sombong. Selain jaga warung jaga adik, karena punya adik, kan? Gitu ya. Terus jaga kandang karena punya kandang gitu ya. Dan terakhir jangan lupa jaga hati. Asik. Karena punya hati. Oke. Aduh. Nah, ini kalau dibilang nih iseng sih boleh ya nanya ya. Oke. Agak berat nih pertanyaan. Udah, asal jangan soal percintaan. Oke, santai. Jadi kalau dibilang nih, kita sekarang berbicara masih di suasana libur sekolah, betul? Ya kan? Di suasana pandemi COVID-19 juga. Nih, di sini gua ada si Tiara yang jelas-jelas seorang mahasiswi, dan ada dirimu Bang yang jelas-jelas bukan mahasiswa. Nah, bagi kalian sendiri gitu, kalau dibilang pengaruh atau efeknya sih yang paling berasa di suasana pandemi ini apa tuh sih? Kalau boleh tahu dari ya, deh. kalau pengaruh sih udah pasti ada ya dari awal ini pandemi juga, apalagi sampai sekarang nih ya. Makin terasa aja dampaknya buat kita semua elemen tuh ya. Kalau dulu mungkin hanya beberapa saja yang merasakan, tapi sekarang semua dari lapisan atas sampai bawah ya, kita juga, atau seniman-seniman yang ada ya di kampung-kampung, dari kampung ke kampung lah ya kita ya. Itu udah merasakan sekali ya, keadaan seperti saat ini, apalagi yang sekolah ditambah beban ya. Karena mereka kan harus melakukan tadinya untuk uang jajan cukup lah 5.000, sekarang lebih dari itu. Ya, benar nggak sih Rak? Ya kan? Ngerasa kayak gitu nggak sih? Ada perbedaan antara sebelum pandemi sama setelah pandemi gitu. Yang paling berasa apa tuh Rak? Kan kalau bilang bahasa sekarang sekolah atau kuliah masih ini ya online gitu ya? Iya, lewat daring. Daring gitu. Ngerasa nyaman gak sih? Enggak nyaman. Nyaman. Pengennya kayak gimana? Ya pengennya sih tatap muka, soalnya kan sekarang aku juga mahasiswa baru kan, baru masuk, belum kenal sama teman-teman sekolah gitu, teman-teman mahasiswi lainnya. Nah, iya, belum kenal, ada yang di Jakarta, ada yang di sini rumahnya. Jadi benar. Jadi bersosialisasinya jadi agak kurang sih kalau dalam seperti dari ini. sosialisasi. Komunikasi juga, karena sih emang sama saja komunikasi dengan virtual, tapi kayaknya kurang. Kalau nggak ketemu langsung gitu kan, kalau virtual itu kita terbatas. Kalau dibanding dengan abang ya, kalau dibilang kalau dia kan anak zaman now, ini kan anak zaman bola gitu ya, anak jadul ya. Kalau dulu gimana, asik nggak sih sekolah? Ya asik banget aja lah. Tanpa jajan pun kita bisa happy, bisa gembira sama teman-teman karena pernah Emang punya teman ya? Yang ada juga sih Ji, bingung saya juga Ji. Aku udah bingung. Tapi kalau dia pengen nanya, dia juga pengen nanya. Temennya banyakan cewek apa cowok nih kayak? Temennya. Oh ini? Ya 50-50 sih Ji. Terus koreksi terus. Pengen tahu. Tiara yang paling banyak biasanya tuh Tiara. tapi kalau temen tuh
banyaknya enaknya tuh sebenarnya enakan cowok dibanding cewek. Nah, kita tanya emang apa sih? Emang ada perbedaannya gitu. Kalau cewek, kebanyakan kalau cewek tuh mulutnya kan pasti ember, cerewet. Kaleng Tapi ngomong. kalau kita curhat atau apa-apa ke cowok itu dia Bisa jaga ya, bisa ngejaga. Benar-benar. Nih contohnya. Tapi justru hati-hati, ada cowok juga yang mulutnya lemes. Salah satunya ya. Yes. Tapi benar, gue tertarik ya Mas Tiara. Dia bahasanya dia berani mengakui kalau ternyata yang lebih asik dijadiin teman apalagi sharing ngobrol cowok gitu. Tapi lu ngerasa nggak kalau sepertinya gini, kalau diri lu tuh lebih ke feminim kurang, tapi lebih ke tomboy mungkin? Iya. Jujur. Iya. Dia ngerasa tomboy. Nah, jadi karena terkadang seenak-enaknya cowok kalau untuk cewek feminim dia memang lebih milih Ke cowok. ke cewek Cewek. untuk yang feminim. Tapi biasanya kalau yang tomboy karena satu memang bergaul ya kali ya karena lu gaulnya banyak dengan yang cowok. Dominannya ke cowok mungkin. Iya, tapi bukan berarti kecewean dia lihat dong. Iya dong. Tampilannya udah cewek Tetep ada. banget. Ini udah cowok banget. Nah, ya, oke. Pas udah pulang, hai. Oke. Nah, lagi-lagi berarti tadi ngerasa kalian kena dampak lah ya di gara-gara si Covid ini lah gitu yang kita nggak pernah tahu sampai kapan berakhir. Tapi kalau berbicara sejarah udah hampir 1 tahun lebih ya. 2 kali lebaran sih. 2 kali lebaran gitu ya. Nah, ini kalau dibilang bukan harapan sih ya, tapi ya yang menjadi sebuah harapan dari kalian itu apa tuh buat penyakit yang jelas-jelas orang pun belum tahu kapan berakhirnya. Siapa dulu nih? Abang dulu deh, yang lebih tua dulu lah. Pernah lagi. Tiara si enak kayak nyontek aja Tiara nih ya. Iya, Wah, Mas. itu ini. Harapannya apa? Harapannya sih ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir lah ya. Satu. Karena biar bagaimanapun kita ingin bangkit lagi dari keterpurukan selama ini kan ya. Karena untuk sekarang ini kan orang sudah bangun, ditimpa lagi sekarang lebih parah kan. Bangkit lagi si COVID-nya, ya sudah bangun, sudah jatuh bangun, jatuh lagi sekarang. Berharap sih untuk mudah-mudahan ini adalah Juli terakhir buat si COVID berada di Indonesia ya. Karena kita merasakan sekali ingin bebas seperti dulu, kita bukan bebas yang negatif, bebas untuk berkarya, kita bisa bebas ya mencari nafkah dengan aman kan. Kalau sekarang kan kita yang sini selalu diawasi ya kan, takutnya gimana harus pakai ini, makanya serba rumit sekarang tuh, harus pakai masker, pakai jaga jarak. Padahal kalau menurut pribadi ya ini kan virus. Sama dengan virus flu sebenarnya mah asal ditangani dengan serius dengan cekat insya Allah cepat berakhir. Tapi mungkin karena kita mah rakyat di bawah, jadi mungkin hanya bisa nerima ya mau bagaimana lagi. Tapi kita sih berharap untuk para pemimpin atau para pejabat yang berwenang dalam hal ini di wabah pandemi mudah-mudahan lebih serius lagi, lebih ditekankan lagi atau lebih sigap lagi menangani, soalnya Pak rakyat sudah kasihan gitu kan. Pokoknya sekarang semua elemen usaha sudah kena dampaknya daripada si COVID ini. Setuju kan? Setuju banget. Setuju banget. Tapi kalau secara lebih ke yang pola pikir lebih muda, terus juga dari segi pendidikan pun mungkin kan sekarang biasanya kalau mahasiswa atau mahasiswa lebih kritis gitu. Nah kalau harapan Tiara sendiri lah gitu terhadap si COVID ini kayak gimana tuh? Gimana ya? Kalau dibilang tadi wah kayaknya nyontek nih. Soalnya ini jawaban-jawaban yang mau aku tadi ungkapin udah dipakai semua. Nggak bisa gitu dong. Anda nggak bisa kayak gitu. Betul aja ya. Udah diborong. Ini jawaban Tiara kenapa bisa nyontek nih? Loh kalau Anda tahu jawaban seperti itu harus jawaban lain dong. Maunya apa sih pada semua? Salah Ji, kenapa di komentar ini ke saya bilang kena lah. Ya udah, sekarang saya kayak tanya ke Tiara ya. Kasihan loh Ji, boleh bangsa dari rumah Ji. Tanya Tiara. Nah, kalau dibilang tadi kena dampak oke, dan harapannya memang hampir rata lah semua orang sama kayak gitu kan. Alami semua lah. Gitu. Tapi lagi-lagi nih, kalau secara pribadi nih Ra, kalau dibilang ya mau nggak mau kita sudah ada di situasi pandemi, ya kan sudah ada gitu, dan kita nggak bisa memungkiri kalau si virus itu ada dan aturan-aturan yang diberikan pemerintah pun ada. Nah untuk menikmatinya atau bahkan untuk apa ya kalau dibilang itu
cara Tiara untuk menikmati suasana di pandemi ini gitu. Dengan cara apa sih, Ra? Dengan apakah ya intinya kan mau gimana? Tahu nggak, paham kan maksud saya? Ya. Jadi si pandemi udah ada, ini nggak bisa Menurut dibiarin. anak-anak zaman now sekarang nih gimana sih menyikapinya nih di pandemi seperti ini? Karena kalau dibilang kalau kita mau ngusir, udah nggak bisa diusir gitu kan. Terus mau nunggu sampai kapan juga, ya kita nggak tahu sampai kapan gitu. Betul. Jadi apa dibikin enjoy aja, tapi tetap kita mematuhi prokes lah kayak gitu ya. Gimana Kak kalau Tiara sendiri? Iya, singkatnya sih kayak gitu ya. Ya pokoknya jangan terlalu dibawa pikiran lah, pokoknya enjoy aja. Betul. Cuman di samping itu kita juga apa ya, kayak jangan apa sih, olahraga kayak gitu. Tetap jaga kesehatan penting. Iya. Bener. Harus tetap bergerak di Iya. kegiatan-kegiatan yang positif Nah, lah. kayaknya nyontek lagi Karena nih, kegiatan kayaknya juga, nyontek lagi nih. kegiatan juga nggak harus melulu menghasilkan uang, tapi menghasilkan kesehatan juga itu udah bagus sebenarnya mah. Karena dengan kesehatan itulah kita bisa menghasilkan yang namanya pundi-pundi kemewahan. Iya, bukan selain materi juga kreativitas. Sakit buat apa sih? Nggak bisa berkarya, oh sakit. Iya benar. Disuruh MC sakit, padahal kan dapat orang lain ya nggak sih? Gimana? Tapi kalau berbicara kayak kasarnya itu terpasung gitu. Karena kalau sekarang itu kalau dibilang ada beberapa, gue pernah dengar dari temen, gue ngerasa kreativitas gue tuh terpasung, terbatasi banget. Oke, si virus kita nggak usah bicara virus itu emang udah ada dan nggak hanya di Indonesia, ini dunia bro. Nah tiba-tiba pemerintah daerah setempat ya kan memberikan ada PSBB lah atau PKM, apa, ya ada PKM juga sih. Yang lebih parah dari PSBB. Nah kayak gitu. Nah lagi-lagi cakupannya kalian sendiri lah gitu. Kalian sendiri ngerasa aturan yang udah dikasih atau yang diterapkan sama pemerintah ini udah tepat belum sih? Abang dulu Ya deh. sebenarnya mah kan dari awal pandemi ini datang juga kan kalau rakyat mah kan melihat ya kan tidak bisa terlibat langsung ya kan melihat waktu itu kenapa ya respon dari pemerintahnya juga kurang tanggap bahkan kalau kita lihat di TV di berita TV itu banyak sekali pejabat-pejabat yang memberikan statement yang nggak perlu sebenarnya menganggap remeh menganggap enteng virus ini maka ketika wabah ini melebar sampai saat ini, mereka tidak ada ucapan apa maaf, tidak ada. Mereka selalu berlepas diri kan. Makanya itulah ketika yang di awal tadi saya katakan kalau kita sakit aja, kita tahu nih mau muriang. Pasti kalau orang yang tahu Muriang kita tahu itu mah muriang karena terus cinta. Ya, insya Allah kalau ditangani dengan cara dari awal, rasanya nggak nyampe setahun, insya Allah. Sebenarnya. Apalagi kalau dipikirkan kesehatan lebih utama, rugi kita hitung bareng-bareng, ya kan? Hancur kita lihat bareng-bareng, kita bangkit lagi sama-sama. Itu kan lebih bagus. Cakep. Daripada seperti sekarang, jalan lambat jatuh juga. Bangun lagi, pandeminya naik lagi, jatuh juga. Sekarang apa yang bisa dibuat oleh rakyat? Ya udah, mengharap dari pemerintah supaya janganlah bermain-main dengan statement karena betul mulutmu harimau itu betul. Apalagi kalau diucapkan sampai seorang pemimpin dan jajaran itu sangat bahaya sekali bayarannya. Kalau rakyat bicara sompral mungkin imbasnya untuk diri sendiri. Tapi kalau seorang pemimpin kalau sudah berbicara tidak sesuai dengan alurnya, dibayar kontan. Ini buktinya. Ketika pandemi masih 2 orang kan, kenapa nggak antisipasi? Lockdown masih takut, akhirnya PSBB kan jalan-jalan. Akhirnya sampai sekarang PSBB ya kasihan rakyat yang mau beraktivitas, yang mereka punya istilah harus membayar pajak yang sudah mereka rupa kan, itu harusnya harus lebih lebih betul komitmen lagi dalam pandemi. Insya Allah kalau pandemi ini ditangani dengan komitmen yang tinggi, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai pemimpin jajaran, insya Allah rakyat juga pasti akan manut. Setuju kan? Setuju ya. Tapi bahasanya kalau dibilang kan ini pola pikir dari Karena tinggi banget aku ngomong kayaknya ya. Iya. Tinggi banget ya. Padahal Gua kalau takut pulang aja Ji. Takut Ji, tinggi banget Ji. Jangan dulu. Jangan santai. Jadi itu sih curhatan hati dari seorang ya seniman ini kampung. seniman ya kan. Ya tadi saya bilang kalau dari mahasiswa atau dari pelajar juga memang ya mereka benar-benar rasa terpasung juga karena harus belajar di rumah tanpa mengenal siapa teman mereka yang baru. Tambah dia beban kuota. Nah, kalau harusnya kita di sini menghadirkan salah satu perwakilan dari orang tua harusnya kan. Iya. Karena ini orang tua juga kan ya.
Dan jadi begitu ya, di Surabaya kota sangat berusaha. Bisa mewakili coba kira-kira memang kalau dari segi orang tua tanpa perlu diwakili juga sudah merasakan nih. Karena yang namanya belajar daring itu kan jalan terus. Ya kalau nggak ada kuota atau biaya untuk membeli kuota tersebut, dari mana anak bisa belajar secara daring? Dan yang dikhawatirkan lagi ini kan sudah cukup lama nih belajar daring atau melalui handphone ya, melalui internet. Takutnya anak-anak kan sifatnya itu kan selalu mencari tahu. Apa sih ini apa ini? Takutnya mereka mampir ke hal-hal yang sebentar. Kalau kita berandai-andai salah juga sih ya. Gitu anggap aja sampai ini sebagai orang tua, ini anaknya ngerasa nggak kalau sepertinya kebebasan diberikan untuk belajar daring itu kalian gunakan sebaik-baiknya untuk belajar atau benar tadi. Jadi malah semakin sering ini malah lebih banyak ke hal-hal dibanding belajarnya hal negatifnya lah. Maksudnya kayak game. Mereka nggak belajar, lebih banyak main game. Rasa nggak atau tidak setuju dengan statement dari perwakilan orang tua ini? Ngaku, jangan berbohong sama papa. Papa tahu kamu tuh gimana suasana itu. Papa. Iya, emang banyaknya negatifnya sih kalau benar nggak sih? Daring. Kayak misalkan lagi ujian kan kalau di online tatap muka kayak gitu kan pasti diawasi sama dosen. Iya, lebih enak gitu ya. Kalau sekarang daring itu pasti banyaknya yang searching, melihat ke itu. Ini sebenarnya lo ngerasa membela orang tua atau merasa justru malah enak? Ji, fakta nggak nafsu nih Ji. Maksud gue gini, maksudnya dia berstatement kayak gitu kan membetulkan. Tapi apakah ke diri sendiri yang melakukan itu malah merasa enak? Ya karena bebas dong, ya kan? Bebas bahkan bisa mengenal dunia maya dengan ini. Atau kamu mewakili diri kamu, mewakili yang jelas-jelas pelakunya di sini kan, yang diberikan kebebasan melalui si internet tadi lah bahasnya, merasa nyaman seperti itu atau malah sebenarnya itu salah gitu atau gimana? Sebenarnya salah sih. Tetap salah gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak masuk ke otak walaupun itu jadi sepintas walaupun dilihat ke Google cuma nyalin jawabannya. Tapi itu tadi lu pernah melakukan atau menyimpang tadi lu lebih banyak kalau boleh ditanya lu lebih banyak bermain ya atau lebih banyak belajarnya? Ngaku, jangan berbohong. Bohong itu dosa, nah. Lebih main ya. Nah, berarti harus ada di posisi. Karena kalau tadi dia bilang tadi nggak enak pada saat belajarnya kan, karena belajarnya tidak kondusif, tidak efektif segala macam. Tapi ternyata ada sisi positifnya. Jadi tadi lebih banyak belajar dan segala macamnya. Seperti itu nih Papa. Aduh. Yakin jujur jawabannya? Masalah gini Ji, ini kan ya kalau mahasiswa mungkin ya sudah agak level dewasa lah maksudnya. Dia udah ada level situ, tapi ini di bawahnya nih SMA, SMP, SD itu kan watak-watak karakter yang ingin mencari tahu. Atau ini penasaran, cari terus. Mereka pasti yang namanya dunia maya, dunia internet itu selalu istilah kata banyak jalan menuju Roma itu. Yakin itu. Nah ini yang dikhawatirkan, ini jadi anak-anak sekolah untuk jadi malas belajar lebih dikit dibandingkan kalau ada game-game yang asik itu kan mereka ya banyak game. Coba silakan saja disurvei kalau tidak percaya. Betul. Karena kalau seperti dibandingkan kalau bilang anggap saja generasi corona atau generasi yang bahasanya itu lebih banyak daringnya ini tuh kan baru satu tahun atau 2 tahun, betul ya. Ini kalau dilihat dari kacamata Anda sebagai orang tua ya, yang sebentar lagi akan menjadi orang tua, itu secara perbedaan perkembangan dan kalau dibilang apa ya? Kalau dibilang tuh kayak lebih terlihat bagus mana dibandingkan anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang. Bukankah mereka akan semakin pintar dengan adanya lebih mengenal internet atau contoh anak-anak balita sekarang tuh udah pada pegang HP gitu. Itu kan menurut salah sebagian orang itu kemajuan ya. Tapi ada juga yang dibilang kemunduran. Nah kalau menurut abang sendiri? Masya Allah, pertanyaannya mantap banget ya. Panjang sekali, jawabannya bingung gitu. Tanpa skrip, tanpa apa. Menyiksa pertanyaannya. Ya sepengetahuan abang. Terus ada bedanya nah. Ya mungkin karena memang zaman ya. Kalau dulu kan secara teknologi juga nggak kayak sekarang. Dulu tuh orang nggak pegang handphone.
paling banter disebut kaya itu orang pager dulu tuh yang ditinggal. Sebelum dilanjut nih, sorry. Jadi menarik nih. Jadi Anda menyalahkan zaman nih. Bukan gara-gara corona sebenarnya orang jadi anak-anak kecil ini lari ke gadget atau apalah gitu. Corona itu kan Contoh corona adanya corona nggak ada corona karena zamannya sudah berbeda, jadi kelakuan anak pun akan berbeda gitu atau gimana? karena zaman berubah itu pasti kan teknologi itu pasti akan berubah. Kalau dulu mungkin orang nggak pegang handphone, emang bukan zamannya handphone. Ya, hanya TV saja baru satu waktu itu. Waktu itu. Waktu saya banget ya. Nggak tentuannya kali gitu Tahun ya. berapa itu? Tapi ini berdasarkan ini sih, ya namanya baca-baca lah gitu. Iya. Memang beda gitu di tahun 80, 60 itu beda keadaannya. Kalau zaman dulu seperti sekarang, wah kayaknya sekarang itu lebih dari sekarang keadaannya atau teknologi ya kan.